Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfaida Wardani, NIM 0016. Saya dari kelas D1 Praktik Audit. Di sini saya akan membahas mengenai kakak C1 dan kakak D1. Di mana kakak C1 membahas mengenai dan kakak D1 membahas tentang Nah, sekarang saya akan membuat KKA C1. Sebelum membuat KKA C1, saya akan membuat KKA C2 terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah box, jumlah per botol, dan jumlah per ons. Nah, pada KKA C2 terdapat 4 kolom, di mana kolom pertama yaitu jenis persediaan. Kolom kedua yaitu jumlah box. Kolom ketiga mengenai jumlah botol. Kolom keempat mengenai jumlah. Sudah diketahui sendiri bahwa perusahaan PT Dana Adiwarna pada tahun 2005 memiliki 5 persediaan barang. Di mana yang pertama yaitu A601 lemon, B701 hand cream, C802 essence, D905 moisturizing, dan E501 skin tone. Yang pertama yaitu A601 lemon, di mana jumlah boxnya itu 350. Sedangkan dalam satu box itu 25 botol. Jadi jumlah botolnya itu 25 dikalikan 350 box. Hasilnya yaitu 8.750. Sedangkan dalam satu botol itu terdapat 2 ons. Maka 2 ons dikalikan 8.750 hasilnya yaitu 17.500. Yang kedua yaitu B701 hand cream, di mana jumlah boxnya itu sebanyak 560. Dalam satu box terdapat 25 botol. Jadi jumlah botolnya 25 dikalikan 560. Maka ketemunya adalah 14.000. Sedangkan dalam satu botol terdapat 14 ons. Maka jumlah onsnya 14 ons dikalikan 14.000. Maka hasilnya 196.000. Yang ketiga yaitu C802 essence, di mana diketahui bahwa jumlah boxnya sebanyak 450. Dalam satu box terdapat 20 botol. Maka jumlah botolnya 20 dikalikan 450. Hasilnya 9.000. Dalam satu botol terdapat 5 ons. Maka jumlah onsnya 5 ons dikalikan 9.000. Maka hasilnya adalah yang keempat yaitu D901 moisturizing, di mana diketahui jumlah boxnya yaitu 425. Dalam satu box terdapat 15 botol. Maka 15 dikalikan 425 hasilnya yaitu 6.375. Dalam satu botol terdapat 2 ons. Maka 2 dikalikan 6.375 hasilnya yaitu 12.750. Yang kelima yaitu E501 skin tone, di mana diketahui jumlah boxnya sebanyak 450. Dalam satu box terdapat 20 botol. Maka jumlah botolnya 20 dikalikan 450. Hasilnya yaitu 9.000. Dalam satu botol terdapat 6 ons. Maka 6 ons dikalikan 9.000. Maka hasilnya 54.000. Bila KKA C2 sudah diketahui, maka hasil ini akan dipindahkan di KKA C1.
Setelah pengujian kuantitas selesai, maka akan melanjutkan dengan menghitung KKP C1 atau printing test, di mana akan menentukan harga pokok per unit dengan menggunakan metode FIFO. Yang pertama yaitu A601 lemon. Diketahui bahwa terdapat 350 box. Untuk mengetahui tanggal fakturnya, pada metode ini menggunakan metode FIFO, maka akan menggunakan pembelian akhir di gudang. Tanggal fakturnya yaitu tanggal 25 bulan 12 2011 sebanyak 200. Dikalikan harga pokoknya sebanyak 294 375. Hasilnya yaitu 58.875.000. Untuk tanggal faktur keduanya yaitu tanggal 25 bulan 6 2011 sebanyak 100 box. Dikalikan harga pokoknya 225.455. Harganya maka akan dikalikan 100 box akan dikalikan dengan harga pokok ini. Hasilnya adalah 22.545.500. Maka tanggal faktur yang ketiga yaitu tanggal 25 bulan 6 2011 sebanyak 50. Dikalikan harga pokoknya yaitu 272.790. Maka hasilnya adalah 13.639.500. Maka akan dijumlah sebanyak 350 box dan harganya sebanyak 95.060.000. Maka untuk menghitung harga pokoknya per unitnya yaitu 95.060.000 dibagi dengan hasil KKA C2 yang tadi sesuai dengan harga per onsnya sebanyak 17.500. Hasilnya adalah 5.432 per ons. Sedangkan NRV-nya diketahui sebanyak 5.500 per ons. Maka akan dibandingkan antara NRV dengan harga pokok per unitnya. Diambil nilai yang paling kecil. Sedangkan pada nilai yang paling kecil adalah pada nilai pokoknya yaitu 5.432. Maka yang digunakan adalah yang ini. Yang kedua yaitu B701 hand cream, di mana diketahui sebanyak 760 box. Tanggal fakturnya menggunakan pembelian air di gudang. Tanggal 25 bulan 12 2011 sebanyak 160 dikalikan 1.225.000. Hasilnya yaitu 198 juta. Kemudian tanggal 25 bulan 6 2011 jumlah boxnya sebanyak 150 dikalikan 1.225.000. Hasilnya yaitu 182.802.500. Selanjutnya tanggal faktur yang ketiga yaitu tanggal 25 bulan 3 2011 sebanyak 250 box dikalikan dengan harga pokoknya 1.246.070 rupiah. Hasilnya yaitu 311.517.500 rupiah. Maka total boxnya akan dijumlah sebanyak 560 box dan harganya akan dijumlah sebanyak 691.320.000 rupiah. Maka harga pokoknya
per unitnya, yaitu hasil ini dibagi dengan hasil KKAC2 tadi yang per onsnya sebanyak 196.000. Maka dijumlah sebanyak 3.527,14 per ons. Sedangkan NRV-nya sebanyak 9.800 per ons. Maka yang digunakan yaitu harga pokok per unitnya. Yang ketiga yaitu C802 Essence, di mana diketahui total boxnya yaitu 450 box. Maka tanggal faktur yang pertama tanggal 25 bulan 8 2011 sebanyak 300 box. Dikalikan harga pokoknya sebanyak 864.200. Hasilnya 259.260.000. Tanggal faktur yang kedua yaitu tanggal 25 bulan 6 2011, yaitu sebanyak 150 box dikalikan harga pokoknya 1.678.940 rupiah. Hasilnya yaitu 251.841.000. Maka ini akan dijumlah dan hasilnya adalah 450. Dan ini akan dijumlah dengan hasil 511.101.000 rupiah. Kemudian akan menentukan harga pokoknya. Harga pokok per unitnya hasil ini dibagi dengan per botol, karena ini dicarinya per botolnya tadi sesuai dengan KKA C2 tadi sebanyak 9.000 botol. Maka hasilnya 56.789 per botol. Sedangkan NRV-nya diketahui sebanyak 43.210 per botol. Karena lebih rendah NRV-nya, maka akan digunakannya yaitu NRV-nya dibanding dengan harga pokok per unitnya. Yang keempat yaitu D905 moisturizing, di mana diketahui sebanyak 425 box. Tanggal faktur yang pertama yaitu tanggal 25 bulan 8 2011 sebanyak 150 box. Dikalikan harga pokoknya 851.700. Hasilnya 127.755.000 rupiah. Selanjutnya tanggal faktur yang kedua yaitu tanggal 25 bulan 6 2011 sebanyak 150 box dikalikan 795.355 rupiah. Hasilnya yaitu 109.303.250 rupiah. Kemudian tanggal faktur yang ketiga bulan 3 2011 sebanyak 125 box dikalikan dengan 793.905 rupiah. Hasilnya 99.238.125 rupiah. Maka hasil ini akan dijumlah sebanyak 425 box dan ini akan dijumlah sebanyak 346.296.375 rupiah. Maka harga pokok per unitnya hasilnya ini akan dibagi dengan
jumlah botolnya tadi yang sudah dihitung pada KKA C2 tadi sebanyak 6.375. Maka hasilnya adalah sebanyak 54.321 per botol. Sedangkan NRV-nya diketahui sebanyak 56.780 per botol. Dikarenakan harga pokok per unit dengan NRV-nya lebih rendah harga pokok per unitnya, maka yang digunakan adalah harga pokok per unitnya yang ini. Selanjutnya yang kelima yaitu E501 Skintor, di mana diketahui jumlah boxnya yaitu sebanyak 450 box. Maka tanggal faktur yang pertama yaitu tanggal 25 bulan 12 2011 sebanyak 450 box dikalikan dengan harga pokoknya 614.614 rupiah, 5. Hasilnya yaitu 288.276.525 rupiah. Harga pokoknya, pokok per unitnya hasil ini dibagi dengan jumlah boxnya, karena ini satuannya yaitu per box sebanyak 450 box. Hasilnya yaitu 640.614,5 per box dengan sedangkan NRV-nya sebanyak 640.614,5 per box. Dikarenakan NRV dan harga pokok per unitnya sama, maka diambil sebanyak 640.614. Selanjutnya yaitu akan membuat KKA C1, di mana jumlah persediaan, jumlah box, jumlah botol, dan jumlah per onsnya tadi sudah dihitung pada KKA C2. Dan harga pokok per unitnya sudah dihitung pada KKP C1 tadi pada printing test. Kemudian harga tersebut dimasukkan di sini. Kemudian harga pokok per unitnya akan dikalikan dengan sesuai dengan satuan per ons atau per botol ataupun per box. Maka akan hasilnya akan dihitung di sini, ditaruh di sini, dan kemudian hasilnya akan dijumlahkan per masing-masing jenis persediaan barang tersebut, dan hasilnya akan dijumlah di sini. Pada kasus di PT Dana Adiwerna, bahwa pada kasus ini persediaan barang pada buku klien per buku atau klien dengan auditor lebih banyak per buku atau klien, maka akan dibuat jurnal penyesuaian di mana harga pokok persediaan di debit sedangkan persediaan barang di kredit. Selanjutnya saya akan membuat KKA D1. Sebelumnya saya akan membuat beban asuransi terlebih dahulu, di mana diketahui pada PT Fatullah dan Atalah. Terdapat asuransi kebakaran gudang dengan kode nomor polis dengan nomor polis 5798. Preminya diketahui sebanyak 91.357.800 rupiah. Sedangkan jangka waktunya 2 tahun. Jangka waktunya 2 tahun, tanggalnya 10 Mei 2004. Maka beban asuransinya sama dengan premi dibagi dengan jangka waktu dikali bulan pembebanan. Preminya ini dimasukkan
dibagi dengan jangka waktunya selama 2 tahun. Berarti 2 tahun dikalikan 12 bulan dikalikan bulan pembayaran. Dari ini kan tanggalnya kan tanggal 10 Mei 2004. Maka selama tahun 2005 itu sebanyak 12 bulan pembebanan, karena pada tahun 2005 itu full pada akhir tahun, dari awal tahun hingga akhir tahun. Maka hasilnya sebanyak Rp45.678.000. Yang kedua yaitu masih dengan PT Fatullah dan Atalah, yaitu asuransi kebakaran pabrik A. Di mana preminya sebanyak Rp196.296.300. Jangka waktunya selama 3 tahun. Dan tanggalnya 12 Juni 2004. Beban asuransi sama dengan premi dibagi dengan jangka waktu dikali dengan bulan pembebanan. Preminya sudah diketahui sebanyak ini, tinggal dimasukkan dibagi dengan 3 tahun dikalikan 12 bulan. Ini kan bulan pembebanannya pada tanggal 12 Juni 2004. Maka pada tahun 2005 itu full dari awal tahun hingga akhir tahun. Maka bulan pembebanannya sebanyak 12 bulan. Maka hasilnya Rp65.432.100. Selanjutnya yang ketiga yaitu masih dengan PT Fatullah dan Atalah, namun untuk asuransi kebakaran pabrik B, di mana preminya sebanyak Rp248.888.808, di mana jangka waktunya sebanyak 4 tahun. Tanggalnya dari tanggal 25 Juni 2005. Sedangkan rumus beban asuransi yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikali dengan bulan pembebanan. Preminya tinggal dimasukkan dibagi dengan jangka waktunya kan 4 tahun. 4 tahun dikalikan 12 bulan dikali bulan pembebanan, di mana tanggalnya yaitu tanggal 25 Juli 2005. Maka dihitung dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Maka bulan pembebanannya yaitu 5 bulan. Maka hasilnya yaitu Rp25.925.917,5. Masih dengan PT Fatullah dan Atalah, yang keempat itu asuransi kantor A, di mana preminya diketahui sebanyak Rp255.000.000
550, 500 rupiah. Jangka waktunya selama 3 tahun. Tanggalnya dari tanggal 28 April 2005. Maka rumus beban asuransinya premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Preminya tinggal dimasukkan dibagi dengan jangka waktunya 3 tahun. 3 tahun dikalikan 12 bulan. Dikalikan bulan pembebanan. Di mana tanggalnya itu kan tanggal 28 April 2005. Maka dihitung dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu 8 bulan. Maka hasilnya yaitu 56.789.000 rupiah. Yang kelima yaitu asuransi kantor B, di mana PT ini masih dengan PT Fatulo dan Atala. Preminya diketahui sebanyak 275.555.556 rupiah. Jangka waktunya selama 3 tahun. Tanggalnya 22 Februari 2005. Maka rumusnya beban asuransi premi dibagi dengan jangka waktu dikali dengan bulan pembebanan. Preminya sudah diketahui, tinggal dimasukkan. Dibagi dengan jangka waktunya selama 3 tahun dikalikan 12 bulan. Dikalikan bulan pembebanan, di mana bulan pembebanannya itu pada tanggal 22 Februari 2005. Maka dihitung dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sebanyak 10 bulan. Maka hasilnya adalah 76.543.210 rupiah. Selanjutnya yaitu pada PT Farel dan Tristan, di mana asuransi mesin A diketahui preminya sebanyak 260.741.424 rupiah. Jangka waktunya selama 2 tahun. Sedangkan tanggalnya 24 Mei 2003. Maka beban asuransinya yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikali dengan bulan pembebanan. Preminya sudah diketahui, tinggal dimasukkan. Dibagi dengan jangka waktunya kan 2 tahun. 2 tahun dikalikan 12 bulan.
dikalikan bulan pembebanan. Ini kan tanggalnya pada tanggal 24 Mei 2003. Maka tanggal dan jatuh temponya itu pada tanggal 24 Mei 2005. Maka dihitung dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti 5 bulan. Totalnya sebanyak 54.721.130 rupiah. Selanjutnya yaitu pada PT Farel dan Tristan untuk mesin asuransi mesin B, di mana preminya diketahui sebanyak 138.271.560 rupiah. Jangka waktunya yaitu 2 tahun. Tanggalnya 28 Juni 2005. Maka rumus beban asuransi premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan bulan pembebanan. Preminya kan sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan saja. Jangka waktunya kan 2 tahun. 2 tahun dikalikan 12 bulan. Bulan pembebanannya kan dari tanggal 28 Juni 2005. Maka dihitung dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan. Rp34.567.890 Selanjutnya masih dengan PT Farel dan Tristan untuk asuransi kendaraannya, yaitu preminya sebanyak Rp130.864.200. Jangka waktunya selama 2 tahun. Tanggalnya tanggal 30 Agustus tanggal 30 Agustus 2004. Rumus beban asuransinya yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikali dengan bulan pembebanan. Preminya sudah diketahui, tinggal dimasukkan. Dibagi jangka waktunya. Jangka waktunya kan 2 tahun. Maka 2 tahun dikalikan 12 bulan. Bulan pembebanannya kan dari tanggal 30 Agustus 2004. Maka dihitung 2005-nya selama 12 tahun, karena pada tahun 2005 dari awal tahun hingga akhir tahun itu full. Maka di sini bulan pembebanannya yaitu 12 bulan. Hasilnya yaitu Rp65.432.100. Selanjutnya yaitu masih dengan PT Farel dan Tristan untuk asuransi kesehatannya, preminya diketahui sebanyak Rp70.370.340. Jangka waktunya 1 tahun. Tanggalnya 25 Agustus 2005. Maka beban asuransinya sama dengan premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan dengan bulan pembebanan. Preminya kan sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan. Karena jangka waktunya 1 tahun, maka 1 tahun dikalikan 12 bulan.
Bulan pembebanannya yaitu dihitung dari bulan September, Oktober, November, Desember. Maka dihitung 4 bulan. Maka hasilnya yaitu 23.456.780 rupiah. Selanjutnya yaitu masih dengan PT Farel dan Tristan untuk asuransi truk, di mana preminya diketahui sebanyak 311.053.471 rupiah. Jangka waktunya selama 4 tahun. Sedangkan tanggalnya tanggal 30 Desember 2005. Maka beban asuransinya premi dibagi dengan jangka waktu dikali dengan bulan pembebanan. Preminya kan sudah diketahui, tinggal dimasukkan. Di sini jangka waktunya kan selama 4 tahun, maka 4 tahun dikalikan dengan 12 bulan. Dikalikan dengan bulan pembebanan, di mana bulan tersebut kan pada tanggal 30 Desember 2005, maka bulan pembebanannya itu 0. Karena bulan pembebanan tersebut pada akhir tahun, maka tidak dihitung. Maka hasilnya itu 0. Di sini saya akan menyusun KKA D1, di mana tabelnya terdapat 9 kolom. Yang pertama, di sini saya akan membahas secara satu persatunya terlebih dahulu untuk lebih mengetahui bagaimana cara penyisian tabel dengan baik dan benar pada KKA D1. Di sini perusahaan asuransinya itu ada 2. Yang pertama yaitu PT Fatullah dan Atala. Nomor polisnya itu sebagai contoh 5798, yaitu untuk asuransi kebakaran gudang. Asuransi kebakaran gudang. Di sini kan sudah diketahui jangka waktunya dari tanggal 10 bulan 5 2004. Jangka waktunya di sini kan sudah diketahui tadi, sudah selama 2 tahun, maka akan jatuh tempo pada tanggal 10 bulan 5 2006. Selanjutnya akan seperti itu sesuai dengan tanggal, jangka waktunya dan jatuh temponya, dan jenis pertanggungan dan nomor polisnya sudah sesuai dengan beban asuransi yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Ini contoh untuk yang pertama, perusahaan pertama. Yang kedua untuk PT Farel dan Tristan. Saya ambil contoh satu asuransi, yaitu nomor polisnya 6942 untuk jenis pertanggungan asuransi mesin A. Jangka waktunya di sini pada tanggal 24 bulan 5 2003. Sedangkan jatuh tempo pada tanggal 24 bulan 5 2005. Nah, jatuh temponya kan sesuai dengan tanggal berapa tahun tadi yang sudah saya jelaskan. Tanggalnya sudah tercantum tadi pada bagian beban asuransi yang sudah saya jelaskan juga. Maka selanjutnya akan seperti ini, sesuai dengan ketentuan berapa jenis tanggungan yang akan dijabarkan, seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan video sebelumnya mengenai KKA D1. Sudah saya contohkan tadi pada PT Fatullah dan Atala, saya mengambil pada contoh pada kebakaran gudang, di mana saldonya saya tulis dan sudah diketahui sebanyak 64.711.755 rupiah. Pembayaran preminya tidak dicantumkan karena pada jangka waktunya itu selama 2 tahun dan pada tanggal 10 Mei 2004.
Sedangkan beban asuransinya sudah saya hitung pada awal tadi, sebesar Rp45.678.000. Sehingga saldo 31 Desember 2005 tinggal dikurangkan saja saldo ini 2004 dikurangi dengan beban asuransinya. Maka saldo akhirnya yaitu Rp19.033.755 Selanjutnya untuk contoh PT Tristan dan EPST. Selanjutnya yang kedua saya beri contoh yang tadi untuk mesin A pada PT Farel dan Tristan. Saldo 31 Desember 2004 nya akan saya masukkan sebanyak Rp55.321.130. Pembayaran preminya 0 karena pada jatuh temponya itu pada tanggal 24 Mei 2005 sehingga tidak pada sampai akhir tahun, sehingga pembayaran preminya juga 0 karena jangka waktunya itu pada dari tanggal 24 Mei 2003 seperti itu. Maka beban asuransinya sudah saya hitung tadi sebanyak Rp54.321.130. Maka saldo akhirnya habis karena saldo 31 Desember 2004 dikurangi dengan beban asuransinya hasilnya sama dengan 0. Sehingga saldo 31 Desember 2004 akan dijumlah di sini, dan pembayaran preminya akan dijumlah juga di sini. Beban asuransinya juga dijumlah di sini dan saldo akhirnya juga akan dijumlah di sini. Apabila beban asuransinya pada perusahaan dengan yang diaudit berbeda, maka akan dibuat jurnal penyesuaian. Seperti itu. Saya akhiri presentasi saya mengenai KKA D1 dan D1. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun salah menghitung ataupun salah cara pengucapan.